Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh semua kalangan, termasuk oleh kelompok penyandang disabilitas. Pemberdayaan pun digunakan sebagai strategi untuk membantu penyandang difabel dari kondisi tidak menguntungkan, seperti stigma negatif dari masyarakat. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah pekerja dengan disabilitas di Indonesia mencapai 720.748 orang tahun 2022. Jumlah ini sekitar 0,53% dari total penduduk yang bekerja. Upaya untuk memberdayakan warga disabilitas dilakukan banyak pihak. Salah satunya adalah Darmanto, warga Magelang, Jawa Tengah. Di tengah kekurangan fisiknya, Darmanto mampu menciptakan lapangan kerja bagi sesama penyandang disabilitas. Perbincangan dengan Darmanto akan kami hadirkan setelah informasi berikut ini. Awal difabel sampai remaja itu kan putus asa gitu kan. Cuma lambat laun kita memang harus tetap hidup. Ya, sebisanya tetap kita berusaha dan berusaha. Karena kita punya hak untuk hidup layak seperti teman-teman yang non-difabel. Keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya, bahkan jadi pemacu Darmanto untuk membantu sesama warga difabel. Darmanto, warga Kabupaten Magelang, masih balita ketika mengalami polio. Dia merasa terpuruk dan putus asa karena kondisinya. Namun perlahan Darmanto bangkit. Dia mendirikan bengkel las Ngudi Rejeki, memodifikasi motor khusus untuk penyandang disabilitas dengan harga murah. Kita dananya bisa subsidi, contohnya karena saya tidak hanya usaha bikin motor Datika dalam pengawasan bengkel saya, tapi saya memenuhi segala kebutuhan alat rumah tangga, contohnya pintu, pagar, teralis, dan jaringan, kanopi dan sebagainya. Jadi dari situ saya bisa mengalokasikan dana dari itu untuk contohnya untuk yang teman-teman misalnya harga 3 juta bayar 3 kali lah, itu saya bisa menutup dananya dari operasional yang lain. Darmanto mempelajari teknik pengelasan secara otodidak. Dia membeli peralatan sendiri untuk memodifikasi sepeda motor. Banyak sesama difabel yang memesan motor modifikasinya. Akhirnya Darmanto pun membuat sepeda motor modifikasi dengan biaya yang ringan. Bahkan pemesan boleh mencicil sesuai kemampuan tanpa tenggat waktu. Harga rata-rata motor modifikasi Darmanto mencapai 3,5 juta rupiah per unit. Di bawah harga pasaran produk sejenis yaitu 5 hingga 6 juta rupiah per unit. Pemesannya bukan hanya dari Magelang atau Jawa Tengah, namun juga dari berbagai daerah di Indonesia. Dia berharap dengan motor modifikasinya, warga difabel bisa beraktivitas memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satu pengguna motor roda 3, Sudiono, memesan motor tersebut untuk mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Dari Pak Darmanto. Nah, untuk kita kalau nganter orang tua, resa, atau mungkin tempat saudara, berkunjung ke saudara itu, jadi enak kita. Enak, boncengin orang tua, nggak takut sendalnya jatuh, artinya lebih nyaman daripada roda 2. Pemerintah Kabupaten Magelang menyediakan pelatihan kerja bagi sekitar 4.000 warga difabel. Pemda juga telah mengeluarkan perda agar instansi pemerintah dan swasta membuka kesempatan kerja bagi kaum difabel. Memperlakukan hak-hak disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mereka bisa diberikan ruang seperti warga negara yang tidak disabilitas atau yang normal, tapi mereka juga masih punya ruang untuk bisa menunjukkan eksistensi diri mereka di kegiatan-kegiatan masyarakat maupun pemerintahan. Warga difabel sudah menunjukkan mereka bisa berdaya seperti warga lainnya. Harapannya berbagai pihak memberikan kesempatan yang sama. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang. Berkaca dari pengalaman sendiri, Darmanto kemudian mendorong sesama warga disabilitas untuk bisa hidup mandiri. Dukungan kemandirian diwujudkan dengan modifikasi sepeda motor khusus untuk difabel dengan memberikan keringanan untuk pembayaran.
Bagaimana Darmanto memberdayakan warga disabilitas lainnya? Kita sudah terhubung dengan Darmanto dan Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Nur. Selamat malam, Mas Darmanto, Pak Afriansyah. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih malam, sudah Mas bergabung. Darmanto. Selamat malam, Pak. Mas Darmanto, saya senang sekali bisa berbincang dengan Mas Darmanto malam hari ini setelah saya mendengar tadi informasi terkait apa yang dilakukan oleh Mas Darmanto untuk ikut memberdayakan warga disabilitas lainnya. Waktu itu disebutkan juga Anda sempat terpuruk menerima kondisi itu. Bagaimana kemudian bisa memotivasi diri bangkit, tapi tidak sekedar bangkit, tapi juga memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada warga lainnya? Ya, pada dasarnya ya karena memang kita tidak bisa bekerja yang layak seperti teman-teman yang tidak difabel seperti saya ya. Ya saya harus menunjukkan bahwa saya sebagai seorang difabel harus bisa menghidupi diri sendiri, dan kebetulan saya juga sudah punya keluarga dan harus tanggung jawab dengan keluarga saya. Dan saya akan melakukan apapun untuk melindungi dan menyejahterakan keluarga saya, terutama anak-anak saya yang alhamdulillah saya sudah ada titipan anak 4 orang. Jadi mereka harus tetap bisa menerima hak mereka, contohnya seperti pendidikan yang layak seperti pada umumnya anak-anak orang yang tidak di. Baik, motivasi itu ya kemudian Mas Darmanto tularkan dan diwujudkan dalam modifikasi motor begitu? Ya itu salah satunya, karena untuk difabel seperti saya ini tanpa ada fasilitas seperti itu, maaf seperti kursi roda dan motor roda 3 itu otomatis tidak bisa berusaha untuk mendapatkan ekonomi yang layak. Jadi harus ada prasarana untuk membantu untuk perekonomian dan untuk usaha. Dari mana Mas Darmanto ide modifikasi motor untuk difabel itu muncul? Ya dari kebutuhan, mengingat dari kebutuhan yang saya butuhkan. Akhirnya saya dulu sebelum punya motor roda 3 itu mau berangkat kemanapun susah, harus mengayuh kursi roda. Kalau kursi roda itu kan hanya jarak tempuh paling jauh 1 kilo, sedangkan untuk saya membutuhkan untuk jualan dan sebagainya itu harus bahkan sampai 1 hari mencapai ratusan kilo. Oke, jadi bisa berusaha lebih dengan menggunakan motor modifikasi dari Mas Darmanto ya. Mas Darmanto juga memberikan keringanan pembayaran nih untuk warga yang memesan motor roda 3 itu. Nyicilnya pun bisa terserah begitu ya. Keringanan ya, memang saya memang satu harga yang memang sangat produksi saya sangat sederhana dan sesuai dengan produksi saya. Memang mengingat teman-teman difabel itu maaf ini memang saya dan teman-teman difabel itu kehidupannya menengah ke bawah dan mungkin ke bawah banget. Jadi kita produksi motor roda 3 yang memang sangat terjangkau untuk teman-teman saya semua. Menyicilnya pun juga dimudahkan ya oleh Mas Darmanto ya? Ya, jadi kita misalnya ada teman yang datang itu, maaf ini saya tanya dulu budget berapa. Jadi mengingat budget dulu, baru kita bikinkan sesuai dengan anggaran budget yang ada. Oke, ini kan sudah banyak yang terbantu dengan usaha Mas Darmanto modifikasi motor roda 3 untuk warga dengan disabilitas. Sudah ada bantuan dari pemerintah daerah setempat soal ini? Untuk ini saya belum dapat. Belum ya? Oke, baik. Saya sudah bersama Pak Afriansyah juga. Pak Afriansyah, bagaimana Anda melihat upaya Mas Darmanto ini memberdayakan sesama warga disabilitas? Jadi makasih Mbak Cindy. Intinya saya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Hormat saya kepada Pak Darmanto yang beliau juga menyandang
disabilitas, tapi beliau juga peduli terhadap sesama ya. Memang Kementerian Ketenagakerjaan ini sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan dalam kementerian ini, kami menghimbau kepada seluruh dinas tenaga kerja yang terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja, baik provinsi maupun kabupaten, untuk membuat layanan atau unit layanan disabilitas yang kita kenal dengan ULD ya. Nah kemudian dari sekian ratus kabupaten kota sudah kita himbau hampir 185 unit layanan disabilitas yang sudah berdiri. Nah, semoga unit layanan disabilitas ini akan berdiri di seluruh kabupaten kota dan provinsi, sehingga mereka atau pemerintah daerah dan provinsi bisa betul-betul memberikan layanan yang terbaik untuk teman-teman disabilitas, saudara-saudara kita yang disabilitas. Nah, karya yang Pak Darmanto lakukan ini hal yang luar biasa, dan tentunya nanti kami dari Kementerian Ketenagakerjaan akan berkunjung juga ke sana, bagaimana belajar juga pemerintah kita ini agar betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bukan hanya dalam teori undang-undang saja atau teori dari textbook saja. Bu Cindy perlu ketahui, saya sendiri sekarang waktu baru pertama kali masuk di Kementerian Tenaga Kerja, salah satu staf tenaga ahli saya itu sekarang disabilitas. Saya berdayakan, jadi saya gunakan tenaga disabilitas, dan beliau juga mampu sama seperti kita, tapi memang beliau ada disabilitas yang beliau sandang, sehingga dia bekerja itu pakai kursi roda, begitu Bu Cindy. Oke, baik Pak Fresel, jadi sudah memberikan kesempatan dia. Nah Mas Darmanto, dari warga difabel di sekitar Mas Darmanto, di lokasi tempat Mas Darmanto tinggal, sudahkah mereka mendapatkan kesempatan bekerja di tempat-tempat usaha atau perusahaan gitu? Ya, ini mungkin mumpung kita bisa bertemu ini untuk Bapak dari tenaga kerja tadi. Pak Wamen, Wakil Menteri. Ya maaf. Ini saya hanya titipkan aja supaya nanti maksud saya gini, untuk selama ini kan untuk kebutuhan pekerjaan itu biasanya dari instansi pemerintah ataupun dari PT swasta atau pengusaha lain itu pasti akan kalau membutuhkan lowongan untuk karyawan, pasti di situ sudah tertulis sehat jasmani dan rohani. Nah, itu yang jadi penghambat bagi kita, seolah-olah kita itu sudah tidak digunakan lagi gitu. Jadi saya mohon untuk instansi itu semoga bisa menghapus itu. Jadi itu jangan dicantumkan di persyaratan gitu. Jadi supaya seperti teman-teman kami yang memang punya skill langsung bisa berani untuk mendaftar ke sana di saat ada yang membutuhkan gitu. Kalau sudah di lampiran sudah ada syarat yang seperti itu kan, jadi teman-teman kita itu seolah-olah sudah ya maaf ini yang memang ada skill untuk di situ jadi nggak berani masuk. Baik, gimana nih Pak Afriansyah? Karena nanti kan kalau bertemu langsung dengan Mas Darmanto, apakah juga akan menyelesaikan ini? Pak Darmanto, terima kasih atas ingatan atau mengingatkan kita ya. Sebenarnya kita, Kementerian Tenaga Kerja ini sudah melakukan sosialisasi, ada undang-undang yang harus diterapkan oleh kementerian atau oleh pemerintah dan swasta. Nah, undang-undang ini ada di pasal 53, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, yang mana isinya adalah pemerintah saat ini sudah bisa memberikan atau menyerap tenaga disabilitas untuk swasta 1%, sedangkan untuk pemerintah atau untuk ASN itu sebesar 2% dari kuota yang ada. Nah, harusnya salah satu mungkin kolom sehat jasmani dan rohani itu sudah bisa diabaikan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin untuk pemerintah, mungkin BUMN, serta kementerian lembaga yang lain, itu sudah bisa dicek Bu Cindy, Pak Darmanto, bahwa sekarang ini tidak ada lagi perbedaan ya bagi beliau atau mereka yang menyandang disabilitas dan mampu untuk mengikuti apa yang sudah menjadi program kerja di tempat tersebut, bisa diterima dengan
sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan. Jadi misalkan Bu, kita ini punya perusahaan swasta lah ya. Nah, dia punya gedung atau kantor berlantai 3. Di situ tidak ada fasilitas lift gitu. Nah, di situ perusahaan tadi kita himbau, misalkan jumlah karyawannya 100, dia harus menyerap 1% dari jumlah karyawan yang 100 orang tadi. Nah, mereka juga harus menyiapkan fasilitas, misalkan tangga yang untuk disabilitas begitu, Bu. Karena tadi sudah dikeluhkan oleh Mas Darmanto, artinya masih ada di Temanggung, akankah nanti disosialisasikan lebih detail lagi dan juga lebih masif lagi, Pak Afriansyah? Ya, kita akan lakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, stakeholder, pemerintah kabupaten kota dan provinsi tentunya, bahwa sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, semua harus menerapkan kebijakan yang seperti dituangkan oleh undang-undang tadi. Jadi mereka wajib menerima teman-teman disabilitas yang memang diperlukan untuk sesuai dengan bidang dan kemampuannya mereka. Jadi kita akan sosialisasi, Bu Cindy. Oh iya, baik. Mudah-mudahan ya nanti dari Dinas Tenaga Kerja di wilayah Mas Darmanto juga langsung bergerak untuk mensosialisasikan undang-undang itu supaya memberikan kesempatan yang sama bagi warga difabel. Terima kasih atas perbincangannya luar biasa dan inspiratif Mas Darmanto dan juga Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja Pak Afriansyah Nur di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Malam Mbak Cindy, malam Pak Darmanto, sehat selalu. Selamat malam Bapak.